Komitmen Jawa Timur untuk memperluas pasar dan memperkuat jaringan perdagangan antar daerah kembali terwujud. Kali ini misi dagang dan investasi ke-42 berlangsung di Galaxy Hotel, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu 17 September 2025. Gelaran ini mencatatkan hasil yang membanggakan. Dalam satu hari pertemuan, pelaku usaha dari kedua daerah berhasil menorehkan nilai transaksi hingga 1.661 miliar 131 juta 683 ribu rupiah. Dari jumlah itu, Jawa Timur mencatat penjualan sebesar 1.574 miliar 236 juta 975 ribu rupiah. Sementara pembelian produk dari Kalimantan Selatan mencapai 86 miliar 894 juta 708 ribu rupiah. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan apresiasi atas antusiasme tinggi para pelaku usaha baik dari Jawa Timur maupun Kalimantan Selatan. Kofifa menegaskan bahwa misi dagang ini bukan sekedar ajang transaksi dagang, melainkan ruang memperkuat sinergi dan jejaring lintas daerah. Seluruh pelaku usaha dari Jawa Timur, Kalimantan Selatan, terima kasih yang disampaikan Pak Iwan. Ini animo dari pelaku usaha Kalimantan Selatan selama 42 kali misi dagang. Ternyata animo pengusaha Kalimantan Selatan ini mencapai titik yang luar biasa, bukan hanya jumlahnya, tetapi juga omset. Ini pecah telur yang luar biasa, Pak Sekda. Di jam 12 tembus 1,5 triliun. Ini biasanya ditutup sampai dengan jam 5 sore. Tapi setelah itu masih akan ada transaksi-transaksi dan seterusnya. Tahun kemarin secara nasional neraca perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan semua provinsi di Indonesia kita surplus 173 triliun rupiah. Oleh karena itu mari kita saling menguatkan sinergi, saling menguatkan kolaborasi, saling menguatkan jejaring baik di dalam maupun di luar negeri. Adapun produk-produk Jawa Timur yang paling diminati dalam transaksi ini meliputi telur, daging, ayam dan turunannya, ternak sapi dan kambing, kopi, alat peraga edukasi, pakan ikan dan pakan ternak, buah, apel dan jeruk, rokok, peralatan dapur MBG, rempah, pupuk, produk fashion, bahan bangunan, baja ringan, benih tanaman pangan dan hortikultura, mesin las dan peralatan, dan liquid brown sugar, serta minyak curah. Adapun dari Kalimantan Selatan, Jawa Timur banyak melakukan pembelian komoditi antara lain arang halaban, hasil perikanan, venir kayu, arang batok kelapa, frozen food, bandeng, patin, udang, dan kayu bulat hutan hak hasil budidaya. Kofifa mengatakan Jatim saat ini masih menjadi salah satu motor penggerak perekonomian nasional dengan kontribusi 14,44% terhadap PDB Indonesia. Bahkan di triwulan 2 tahun 2025, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,23% year on year
lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 5,12%. Dalam kesempatan tersebut, 8 organisasi perangkat daerah atau PD Jawa Timur dan Kalimantan Selatan juga melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama sebagai wujud penguatan kerjasama antar daerah. Penandatanganan perjanjian kerjasama juga dilakukan oleh 4 asosiasi antara kedua provinsi, yakni Kadin, HIPMI, IWAPI, dan Forkas. Misi dagang di Banjarmasin kali ini mempertemukan 181 pelaku usaha, terdiri dari 61 pelaku usaha dari Jawa Timur dan 120 dari Kalimantan Selatan. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyebut bahwa misi dagang ini membuka momentum istimewa bagi kedua provinsi. Aktivitas misi dagang memiliki peran strategis dalam mempererat hubungan dagang antar wilayah. Dalam hal ini Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Diharapkan hasil dari kegiatan ini membawa angin segar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan menguatkan pasar dalam negeri. Ibu Gubernur, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menggelar misi dagang secara berkala dari satu daerah ke daerah lainnya dengan total nilai transaksi miliaran hingga triliun rupiah. Saya berharap nilai transaksi di Kalimantan Selatan juga mencatat angka yang menggembirakan sehingga dapat menjadi stimulus ekonomi bagi kedua daerah. Bagi pelaku usaha di Kalimantan Selatan, gelaran misi dagang juga menjadi momentum istimewa untuk memperluas jejaring bisnis dan membuka potensi kerjasama. Apalagi Provinsi Jawa Timur memiliki posisi strategis di sektor perdagangan, baik domestik maupun internasional. Ditambah lagi Jawa Timur mencatat surplus neraca perdagangan, yang artinya memiliki hubungan perdagangan yang efektif dan efisien. Suasana misi dagang juga semakin meriah dengan beragam rangkaian acara budaya, dimulai dari pertunjukan seni wasra Kisah Bumi Majapahit, peragaan batik dan tenun khas Jawa Timur, hingga prosesi pembukaan dengan pemukulan alat musik tradisional kendang bajar. Pertukaran cenderamata antara Jawa Timur dan Kalimantan Selatan turut menandai eratnya hubungan kerjasama dua daerah ini. Dengan capaian di Banjarmasin, Jawa Timur semakin memantapkan posisinya sebagai salah satu pusat perdagangan domestik yang produktif dan kompetitif, sekaligus mitra strategis bagi daerah lain dalam membangun kemandirian ekonomi nasional.